pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Salah satu firman Tuhan yang saya rasa sangat cocok untuk semua dari kita. Janganlah khawatir tentang hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Tetapi sebelumnya Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mari saudara, kita mau mengingat dan mengaminkan ayat ini. Sementara hari ini tema kebaktian kita adalah kerajaan Allah dan umatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekaliannya ditambah padamu. Imani dan katakan haleluya, haleluya.
supaya telingamu mendengar dan imanmu tumbuh. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu apabila engkau mencari dahulu kerajaan. Mari nyanyikan secara pribadi. Ditambah padaku, ditambah padamu. Cari dahulu, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Tuhan, pada saat kami berseru bahwa kami mencari kerajaan-Mu ya Tuhan, kami juga berdoa agar kerajaan-Mu, agar kedaulatan-Mu itu menguasai segenap hidup kami dan menguasai segenap manusia, segenap makhluk yang hidup yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau sebagai Raja di atas segala raja, Engkau menguasai segenap hati kami, segenap pikiran kami, dan setiap perbuatan kami ya Tuhan. Karena sejujurnya Tuhan, pada saat ini kami belum sepenuhnya menyerahkan diri kami ke dalam kedaulatan-Mu. Kami belum sepenuhnya melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih sering hanya mengikuti kehendak kami. Kami masih sering Tuhan mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Dan kami bahkan sering melanggar perintah-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini, kami mau mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami mohon ya Tuhan kekuatan dari Engkau, pimpinan dari Engkau ya Tuhan, untuk menjauhkan kami daripada dosa dan menjadikan kehidupan kami yang lebih baik, sehari demi sehari makin serupa dengan Kristus. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami juga mohonkan lawatan-Mu kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan pada sanak saudara kami yang mau kami bawa ke dalam doa kami. Kami yang mengalami sakit penyakit, kesehatan yang tidak baik ya Tuhan. Kau jamah, Kau tolong, Kau kuatkan. Kau beri kesembuhan ya Tuhan. Kami yang mengalami kesulitan, kami yang mengalami pergumulan ya Tuhan, Kau tunjukkan kami jalan keluar. Dan kami yang mengalami kesedihan, kesesakan ya Tuhan, Kau berikan kami penghiburan serta kelegaan. Tuhan, sertai setiap anak-Mu yang melayani pada kebaktian pada pagi hari ini. Hamba-Mu Pendeta Yung yang sebentar akan membawakan sabda-Mu ya Tuhan. Para pemuji, para pemusik, para penata sound system multimedia, para penata layan, guru-guru sekolah minggu dan remaja ya Tuhan. Pakai setiap kami agar ibadah ini benar-benar memuliakan Engkau. Tuhan beracaralah, kami siap mengikutinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau memuji Dia dengan sukacita. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita yang hidup. Lebih keras lagi saudara, karena Dia sangat baik, sungguh bangkit dan teramat baik. Haleluya. Kita berikan waktu kepada musik untuk memberikan kita intro yang indah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita yang percaya kepadanya mendapat kehidupan yang kekal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
saja kita semua berdiri yuk, biar lebih semangat. Bagaimana kalau kita menengok satu dengan yang lain? Kalau bisa keluar dari bangku, sampaikan salam, beri kehangatan dan sukacita, berikan senyumanmu dan katakan Tuhan mengasihi. Sebanyak-banyaknya yang kita bisa jumpai saudara. Sambil bernyanyi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita iringi lagu ini dengan tepuk tangan kita yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, tinggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Lagu yang selanjutnya juga dari NDC dan kami merasa agak sulit lagunya, tetapi kalau sudah dinyanyikan sangat memberkati. Karena lagu ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Mari kita coba belajar lagu ini saudara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Mari saudara yang sudah bisa lagu ini, nyanyikan lebih keras, lebih semangat. Mari yang belum bisa belajar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan yang keras. Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuhmu gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari saudara kita nyanyikan lebih keras. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Amin, silakan duduk saudara sekalian. Kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hitung berkat Tuhan dalam hidup. Satu-satu hitungkan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau dengar kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Mari saudara hitung berkat Tuhan. Kau nyatakan bagiku segala yang kita butuhkan. Sebelum kita mengetahui kita membutuhkan, Tuhan sudah memberikannya. Tuhan sudah menyiapkannya bagi kita. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari berdiri saudara. Ku percaya. Saya mengundang kita berdiri. Ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak ada yang ku takuti. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Di dalam segala kelemahan baik yang ada di dalam diri hamba-Mu maupun setiap kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami sekali lagi mau menengadah, beriman, bersandar hanya kepada Engkau yang mempunyai kerajaan kekal. Dan biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kami pada seluruh pergolakan yang ada di dalam dunia ini, bahkan pengalaman-pengalaman pribadi kami, biarlah kami tetap percaya Engkau Allah yang sudah membayar kami, menebus kami dengan sangat mahal dan tak mungkin melepaskan kami dari pemeliharaan-Mu. Tuhan, biarlah sekali lagi firman-Mu yang akan kami baca dan yang coba kami renungkan boleh tinggal dalam hati kami sejak pagi hari ini dan seterusnya menjadi kekuatan bagi kami untuk setia berjalan mengikuti Engkau. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saya percaya sebagai orang Kristen, apalagi kalau kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen, setiap kali mendengar ada orang-orang bertobat menjadi orang Kristen baru, hati kita bersukacita. Tentunya seperti itu. Tetapi pernah ada satu saat di mana murid-murid Tuhan Yesus bahkan tidak bersukacita ketika ada orang non-Kristen gitu ya, menjadi percaya, apalagi dari bangsa lain. Tetapi setelah dijelaskan baru mereka bersukacita. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Perhatikan dalam ayat 18 bagian awal dikatakan ketika mendengar hal itu mereka menjadi tenang. Artinya sebelumnya heboh. Artinya sebelumnya terjadi polemik pro kontra bahkan pertentangan. Nah sebetulnya apa yang terjadi sehingga menimbulkan ketidaktenangan, terjadi kekacauan dan terjadi pertentangan. Nah ceritanya itu sebetulnya begini. Rasul Petrus pergi ke rumah Kornelius. Seorang kafir, bahkan seorang perwira. Artinya apa? Pimpinan daripada satu kelompok tentara yang sedang menjajah bangsa Israel. Ya. Kelihatan satu prajurit saja yang menjajah sebagai bangsa yang terjajah pastinya jengkel. Apalagi lihat jenderalnya kira-kira gitu kan. Tetapi Petrus ini pergi ke rumahnya. Bangsa kafir, jenderal, pemimpin yang menindas. Gitu ya. Bahkan kemudian mengabarkan Injil dan membaptis. Itu sebabnya dikatakan terjadi kekacauan. Terjadi kehebohan. Pro kontra. Lalu dikatakan setelah mendengar semuanya itu yang dimaksud adalah Petrus mulai menjelaskan kenapa dia pergi ke rumah Kornelius. Dipaksa kalau boleh pakai istilah itu. Dipaksa oleh Tuhan. Dia melihat penglihatan turun dari langit ya. Penuh dengan binatang-binatang haram dan dipaksa untuk memakan. Ya tentu maksudnya ternyata bukan hurufiah betul-betul suruh makan barang haram. Tetapi disuruh memasuki rumah Kornelius yang pada perjanjian lama itu dilarang keras. Jadi latar belakangnya seperti ini. Itu sebabnya setelah Petrus menjelaskan mereka menjadi tenang bahkan bersyukur. Oh ternyata bukan cuma bangsa Israel toh. Ternyata bukan hanya keturunan Bang Abraham saja yang Tuhan sediakan keselamatan. Sejak saat itulah orang Kristen sampai hari ini selalu bersukacita setiap ada jiwa yang diselamatkan. Ini latar belakangnya. Sehingga jikalau kita mau mencoba menoleh kepada perjanjian lama, saudara, kita tentu ingat
Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir, dan setelah mau memasuki tanah Kanaan, memang Allah berulang kali memberikan peringatan keras. Di mana bangsa Israel tidak boleh bergaul dengan bangsa Kanaan, bahkan tanah Kanaan yang nanti satu persatu yang tadinya ditinggali oleh suku-suku Kanaan, ini akan direbut dan diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu Tuhan memberikan pesan yang sangat keras, tumpas habis. Laki, perempuan, anak muda, bahkan semua ternaknya. Ini kalau orang Tionghoa di dalam cerita persilatan itu ngomongnya gini, bunuh semua yang ada di dalam rumahnya sampai ayam pun jangan ditinggalkan. Lian Ci Pu Liu. Wah, itu berarti kebencian yang luar biasa. Dan maaf, Tuhan memberi pesan yang seperti ini kepada bangsa Israel sebelum menduduki tanah Kanaan. Dari benak kita, dari pemikiran kita bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Kalau kita mau jujur sulit memahami kenapa Allah memberikan pesan seperti ini. Ketika menduduki tanah Kanaan tidak boleh ada yang ditinggalkan bahkan ternak-ternaknya sekalipun. Kalau kita masih sepakat bahwa Allah Maha Kasih, maka kita harus melihat atau mencoba mencari alasan kenapa sampai seperti itu. Dan bagi saya penjelasannya adalah membuktikan betapa seriusnya, begitu kejinya, begitu menjijikkannya dosa-dosa bangsa Kanaan. Sehingga Allah yang penuh kasih bahkan sampai tidak dapat mentolerir. Jadi yang dipertanyakan jangan soal kasih Allahnya dong, ini tidak fair. Yang dipertanyakan adalah sampai kenapa harus diperlakukan seperti ini. Kalau saya boleh pakai ilustrasi yang agak bisa menolong begini. Ketika kita mendengar ada seorang Kristen mengusir anaknya. Kita jangan ngomongnya gini, aduh bapak macam apa itu, ibu macam apa itu. Sampai anaknya diusir. Harusnya kita pikir, pasti anaknya keterlaluan banget sampai harus diusir oleh bapak dan ibunya. Apalagi kalau bapak dan ibunya ini bahkan aktivis gereja. Jadi belum apa-apa jangan menghakimi bapak dan ibunya dulu. Kelewatan aktivis gereja nih ya, katanya majelis anaknya diusir. Cari dulu dong penyebabnya apa sampai anaknya diusir. Mungkin kita bisa sedikit lebih memahami. Bukan berarti sama mengatakan setuju ngisir anak loh. Ya ini cuma contoh. Contoh itu ya contoh. Tidak bisa 100% tepat. Tetapi ini menolong kita memahami. Demikian juga perjanjian lama. Ketika Allah bahkan sampai seperti itu. Membuktikan dosa Kanaan itu sudah begitu luar biasa. Ini yang menyebabkan apalagi dengan sejarah yang begitu panjang orang Yahudi itu sangat membenci dari tidak bergaul. Lama-lama pasti muncul rasa membenci orang-orang kafir. Tetapi sebetulnya kalau kita mencoba mentelisik dengan hati-hati perjanjian lama, minimal ada saat-saat tertentu di mana terjadi sesuatu hal yang luar biasa, perkecualian terjadi. Bahkan pada zaman yang relatif masih sangat dekat dengan zaman Musa. Ada seorang perempuan, bahkan perempuan pelacur, namanya Tamar. Dia dengan seluruh keluarganya yang ada tinggal di rumahnya, di mana di rumah itu dulu pernah dipakai untuk bersembunyi, dua pengintai yang diutus oleh Musa. Maka semua orang bersama dengan Tamar yang ada di rumah itu oleh Yosua dilindungi dan diizinkan tetap tinggal di tanah Kanaan, tempat yang sudah diduduki oleh orang Israel. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan mereka kemudian kawin-mengawin dengan keturunan Israel. Itu jelas. Hanya dikatakan mereka diizinkan tinggal di tempat itu. Itu sebabnya maaf bagi saya secara pribadi terlalu keliru besar ketika banyak orang ketika sampai pada perjanjian baru bicara soal Rahab. Lalu
yang dikatakan melalui Rahab lahirlah seorang anak yang akhirnya ada dalam sisilah Yesus. Rahab ini dikaitkan dengan perempuan pelacur itu. Salah waktu, salah penjelasan. Karena dalam perjanjian lama hanya dikatakan mereka diizinkan tinggal. Tidak ditumpas habis. Ini perkecualian. Juga terjadi perkecualian yang lain. Rut seorang perempuan Moab. Akhirnya diperistri oleh Boas, bahkan dia menjadi nenek buyut daripada Raja Daud. Tetapi ini kasus-kasus yang sangat khusus sekali. Itu sebabnya pada waktu sampai pada zaman Nabi Yunus melayani. Yunus diberikan perintah oleh Allah pergi ke Niniwe untuk memberitakan berita pertobatan. Dia tidak bisa terima hal ini. Tuhan sendiri sudah melarang kami untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Aku ini seorang nabi. Kenapa bahkan diutus jauh-jauh pergi ke Niniwe untuk memberitakan berita pertobatan? Enggak masuk akal. Maka itu sebabnya karena dipaksa oleh Tuhan, Yunus berangkat. Tetapi berangkat dengan hati yang sangat marah. Itu sebabnya ketika kemudian seluruh kota Niniwe bertobat, Yunus ini marah, bahkan dia mengatakan aku layak marah sampai mati. Dan luar biasa sekali kitab Yunus yang hanya 4 pasal ditutup dengan 2 ayat yang menjadi satu kondisi yang dibuka dan tidak ada kesimpulan. Demikian bunyinya. Jikalau engkau Yunus merasa sayang dengan pohon jarak yang engkau tidak menumbuhkannya, engkau tidak merawatnya, engkau tidak menanamnya, yang tumbuh 1 malam kemudian juga mati dalam waktu 1 malam. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar dengan penduduknya yang lebih daripada 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Selesai. Yunus dengan 2 ayat ini. Satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tetapi yang sebetulnya memberikan satu jawaban, bagaimanapun sejak perjanjian lama. Allah kalaupun matanya tidak selalu melihat bangsa kafir, tetapi pakai bahasa saya, ngelirik iya sih. Ngelirik iya, nah lihat sih enggak. Karena yang dilihat cuman bangsa Israel. Dan itu terus menerus dalam Alkitab dikatakan. Bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Barang siapa mengusik bangsa Israel, seperti seseorang yang mengusik biji mata seseorang, akan dibalas. Tetapi ngelirik-ngelirik. Nah saudara, itu sebabnya kalau ketika kita mulai meloncat kepada perjanjian baru tadi, kita bisa sangat memahami kepada kenapa ketika setelah Petrus dipaksa oleh Allah pergi ke rumah Kornelius dan murid-murid baru mulai terbuka pikirannya. Padahal sebelumnya Tuhan itu sebelum naik ke surga sudah berkata, bukan? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Atau kalau pakai tema 2 minggu yang lalu di mana dikatakan, kepadamu Petrus keserahkan kunci kerajaan surga. Dan juga minggu lalu kunci kerajaan maut. Puji syukur yang diserahkan kepada Petrus kunci kerajaan surga dan bukan kunci kerajaan maut. Kenapa saya katakan demikian? Kalau yang diserahkan kepada Petrus adalah kunci kerajaan maut, begitu Petrus jengkel, buka itu kunci kerajaan maut, orang yang dijengkelin dibuang ke sana, mati deh. Petrus tidak pernah dipanggil untuk membenci dunia. Maka kepadanya tidak pernah diserahkan kunci kerajaan maut. Tetapi kunci kerajaan maut ada di tangan Kristus. Ketika dia harus tetap membuang orang-orang masuk ke dalam kerajaan maut. Di dalam kesedihannya. Sebab dia telah memberikan darahnya untuk dunia. Itu kalau boleh kembali kepada ilustrasi tadi.
Saya percaya kalaupun betul-betul ada seorang ayah dan ibu yang sampai mengusir anaknya, pasti mengusir dengan berderai air mata. Bukan di dalam sukacita dan tertawa terbahak-bahak. Kepada para rasul, Kristus yang memegang kunci kerajaan surga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebab jikalau dulu aku hanya ngelirik-ngelirik bangsa kafir, kalau dulu aku hanya melihat bangsa keturunan Abraham, sekarang mataku melihat semua. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik majikan maupun budak-budak. Sebab kepada merekalah semua kasih karunia diberikan. Itu sebabnya Petrus dipaksa melalui penglihatan tadi memulai masuk ke rumah Kornelius. Dan sejak saat itu Injil diberitakan kepada semua bangsa. Mari saudara kita bersama-sama melihat Efesus pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 2 mulai ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Roh Allah di dalam Roh. Saudara, di dalam ayat ini dengan panjang lebar Rasul Paulus ini berbicara kepada orang-orang Efesus yang adalah orang kafir. Yang dikatakan dahulu kamu itu tidak dipandang Tuhan. Kalau boleh pakai bahasa saya tadi. Cuman dilirik. Dan karena cuman dilirik berarti dulu itu kamu tidak dapat bagian janji-janji surgawi. Di dalam dunia menghadapi banyak penderitaan, tidak ada penghiburan, tidak ada pertolongan dari Allah. Saya masih ingat dalam berbicara tentang kunci kerajaan surga, saya kasih 2 contoh.
Saya pergi ke Cangkringan, ada orang satu keluarganya meninggal, saya hanya bisa mengatakan tabah Pak. Tetapi ke Wasior, seorang kakek-kakek yang menantunya, 3 cucunya hanyut oleh banjir bandang. Saya bisa mengatakan mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kakek udah tua, sebentar lagi nyusul mereka. Ada penghiburan, ada pengharapan. Saya ingat itu. Dan itulah yang dikatakan Paulus. Sekarang yang dulu tidak dipandang Allah, sekarang dianggap sama dengan keturunan Abraham yang lain. Bahkan dipersatukan di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini paling tidak dikatakan berulang kali dan bagian ini dipersatukan lewat salib Kristus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya ketika bangsa Israel keturunan Abraham menurut perjanjian lama yang adalah etnis Israel, walaupun disebut umat pilihan Allah. Kepada mereka Tuhan mengatakan merekalah biji mataku. Tetapi kenyataannya antara Allah masih ada jarak. Tapi kenyataannya dengan Allah mereka masih ada satu relasi yang tidak harmonis. Itu sebabnya dalam perjanjian lama berulang kali mereka jatuh di dalam dosa. Bahkan dimulai oleh raja-rajanya import berhala-berhala lain. Sehingga seorang nabi berkata, adakah Allah, adakah bangsa lain yang menukar Allah mereka walaupun Allah mereka itu palsu? Tidak ada. Tetapi bangsa Israel yang justru beribadah dan ditebus oleh Allah yang benar. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi justru meninggalkannya dan menukarkannya dengan berhala-berhala bangsa-bangsa. Yang punya mata tetapi tidak melihat. Yang punya telinga tetapi tidak mendengar dan seterusnya. Kelewatan, itulah kira-kira yang mau dikatakan Nabi ini. Bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah palsu tidak ada yang menukar. Tetapi yang punya yang asli, yang bisa mendengar, yang bisa menjaga, yang bisa memelihara justru membuangnya. Itulah bangsa Israel. Tetapi di dalam Kristus ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini mempersatukan orang-orang Israel perjanjian lama selama percaya kepada Kristus menjadi satu kesatuan yang sempurna dengan Allah Bapa. Itu sebabnya dikatakan damai sejahtera. Jangan lupa pada waktu zaman Tuhan Yesus melayani, orang Israel secara etnis dibuang oleh Allah. Itu sebabnya boleh kembali ke tanah negerinya tetapi tidak pernah punya kuasa politik. Hanya menjadi bangsa jajahan. Itu sebabnya mereka berteriak, kapan Mesias datang, kapan Mesias datang. Mereka tahu persis Tuhan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian tetapi belum menyambut secara sempurna. Dan di dalam salib itu ada damai sejahtera. Bangsa Israel dipersatukan dengan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada mereka doa. Dan berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, artinya apa? Mereka harus mulai kembali memuliakan Allah dan kemudian kerajaan Allah baru akan datang. Tetapi damai sejahtera ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk orang-orang Efesus, untuk orang-orang kafir dimulai dari Kornelius dan untuk kita semua. Kita yang berdosa. Ya mungkin memang dosa kita tidak seperti dosa orang Kanaan. Sehingga Tuhan mengatakan tumpas habis itu dosa orang-orang Kanaan. Tetapi sejujurnya kalau saya mau mencoba pikir-pikir. Dosa orang Kanaan itu sampai kayak apa sih parahnya? Dibandingkan dosa orang-orang modern sekarang ini mana dosanya lebih parah? Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan seseorang.
Dan ketika berdiskusi ini kemudian saya mengatakan, kamu tahunya tentang LGBT itu apa? Ya dia mengatakan begini, ya mestinya laki, perempuan, lalu pakai bahasa yang agak gampang, banci gitu ya. Banci bisa laki-laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian. Ya cuma 3 macam itu. Saya bilang, kuno loh. Kamu mau tahu? Di Kamboja, di Thailand itu ada 18 kategori gender. Bingung kan? Bukan tempatnya saya membahas di tempat ini, tetapi pokoknya asal tahu. Ada 18 kategori gender, bukan cuma laki dan perempuan. Ada laki yang ke perempuan-perempuanan suka perempuan, ada laki ke perempuan-perempuanan suka laki, tetap masih suka laki-laki dan macam-macam yang lain. Pokoknya 18. Saya perlu jerih lelah untuk menghafal itu. Lebih baik menghafal Mazmur. Maka saya kemudian mengatakan, dosa orang modern, paling tidak orang Thailand bagi saya, maaf kata, lebih mengerikan daripada dosa Sodom dan Gomora. Jikalau kesimpulan saya benar, dosa orang-orang yang memperlakukan laki dan perempuan sampai 18 macam itu lebih besar daripada dosa Sodom dan Gomora. Berarti kalau saya mau perluas, dosa orang-orang modern lebih mengerikan dan serius dibandingkan dosa orang Kanaan. Itu konsekuensi logisnya, analoginya begitu. Nah jikalau kepada orang Kanaan waktu itu Tuhan mengatakan tumpas habis. Kepada kita Tuhan memberikan damai sejahtera. Kita orang-orang modern yang dosanya begitu luar biasa. Sebelum kita sanggup mengasihi Allah, Kristus sudah mengutus anaknya di atas kayu salib memberikan damai sejahtera dengan kita. Sehingga saudara, hari ini kita boleh damai sejahtera dengan Allah. Kita tidak perlu takut karena setelah kita meninggalkan dunia ini, hukuman menantikan kita. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Tidak mendapat bagian dalam janji kekekalan. Kalau tidak mendapat, walaupun Paulus mengatakan dari sisi positif, tidak mendapat bagian dalam janji kekekalan. Kalau kita mau pakai kalimat negatif berarti ketika mati akan mengalami penghukuman. Itu dari sisi negatif. Dan puji syukur sebelum kita sanggup mengasihi Allah. Di dalam salib Kristus damai sejahtera itu terjadi. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan tidak berhenti sampai di sana. Juga diperdamaikan dengan yang dahulu jauh, antara yang dahulu jauh dengan yang dahulu dekat. Saya akan baca lagi bagian ini ayat di dalam 17. Efesus pasal 2 ayat 17. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Siapa yang jauh? Ya kita orang kafir. Yang tadi pakai bahasa saya mengatakan cuma dilirik Tuhan. Siapa yang dekat? Orang-orang Israel yang selalu dipandang oleh Allah. Yang sejak perjanjian lama dikatakan engkaulah umat pilihanku. Antara yang dekat umat Israel dan yang jauh kita orang-orang kafir. Juga diperdamaikan menjadi satu di dalam Kristus. Inilah kita semua. Umat daripada kerajaan Allah. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang mulia. Yang dibangun bukan dengan kuasa politik. Yang dibangun bukan meminta supaya kita banjir darah untuk kemuliaan raja kita. Sebaliknya yang saya katakan dalam hari Kamis. Raja kita yang mulia justru mengucurkan darahnya supaya kita boleh menjadi umatnya. Yang mengucurkan darahnya supaya kita boleh masuk dalam kerajaannya yang mulia. Sehingga hari ini kita boleh mengatakan kita ini umat daripada
kerajaannya. Bahkan dalam bagian akhir daripada Efesus pasal 2 ini dikatakan kita ini disebut sebagai bagian daripada bangunan yang rapi. Dan bangunan yang rapi itu adalah bait Allah. Saudara, di dalam setiap agama, khususnya agama-agama kuno zaman itu, dalam konteks perjanjian lama dan sampai pada zaman Tuhan Yesus sebelum bait Allah diperobohkan. Maka bait Allah atau puri atau apapun itu menjadi bagian yang paling sakral. Yang paling penting daripada bagian agama itu yang ada di muka bumi. Semua agama-agama yang benar pasti selalu mengatakan yang paling penting itu di surga. Tetapi ada perwakilannya yang paling penting yang ada di bumi. Dan itu apa? Bait Allah. Untuk orang Yahudi, bait Allah di Yerusalem. Nah, kalau untuk kita Petra, yang paling penting ya gedung ini. Maka seharusnya jemaat yang benar setiap minggu kebaktian di gedung ini. Dan bukan cuma tunggu Senin setelah diupload. Ini bukan nyindir, ini negur. Ini dong. Karena bagi kita yang paling penting kalau bicara soal ibadah ya lewat gedung ini. Dan Paulus pakai istilah bagian daripada rumah Allah. Artinya sesuatu yang begitu kehormatan yang dianugerahkan. Ketika raja yang paling gila dalam tanda kutip, raja perjanjian lama, Nebukadnezar berani menjarah bait Allah yang dibangun oleh Salomo, perabot-perabot emasnya dibawa sampai ke Babel, paling tidak masih dipelihara oleh mereka. Dengan hati-hati, dicatat dengan baik-baik, tidak ada yang berani korupsi. Sehingga ketika 70 tahun kemudian bangsa Yahudi kembali dari pembuangan, semua perabot-perabot bait Allah itu dikembaliin, tidak satu sendok emas pun yang hilang. Tetapi hari ini di Indonesia kita sering kali mendengar ada menteri menjabat 5 tahun menjadi menteri apa saya lupa, panci-panci hilang semua. Aneh. Tetapi ini sebetulnya yang saya mau katakan ketika berbicara, engkau dijadikan bagian daripada rumah Allah. Menunjukkan kehormatan dan kasih karunia yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai umat kerajaannya. Bukan hanya untuk dipanggil dan kemudian mati dikorbankan di dalam peperangan. Dipanggil untuk menjadi umatnya, untuk menikmati kemuliaannya. Inilah damai sejahtera, anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang dulunya dipandang pun tidak. Tetapi dengan darah Kristus, Tuhan menjadikan kita umat kerajaannya. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kita berkat-berkat seperti itu. Dan biarlah kita terus menerus sambil menantikan Tuhan memanggil kita secara sempurna masuk kerajaannya. Kita hidup memuliakan Dia. Kita hidup menjalankan dan mentaati perintah-perintahnya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama sekarang membaca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya,
Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita ingat, kita dipilih dengan sangat dan dibeli dengan sangat mahal dan ditegaskan supaya kita ini kudus. Artinya memisahkan diri dari perilaku dunia yang berdosa. Yang tadi saya katakan, agaknya dosa orang modern itu lebih mengerikan daripada dosa Sodom Gomora. Marilah kita yang dibeli dengan harga yang mahal, setia menjalankan perintah yang Tuhan berikan. Mengingat dulu kita ini bukan siapa-siapa. Saya undang jemaat untuk membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Secara perlahan-lahan, tetapi kata kamu kita ganti dengan kata kita. Mari 1, 2, 3. Tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapa aku ini Tuhan? Berkat-Mu yang Telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Wanita menyanyikan bait yang pertama, pria berdoa. Kasih setiamu yang ku rasakan
lebih dalam dari lautan. Pria menyanyikan bait kedua, wanita berdoa. Terpesona apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Dengan rasa syukur semua kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari dengan rasa syukur, dengan satu keyakinan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk dan kami panggil penata layan yang akan melakukan persembahan. Maju ke depan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, hati kami penuh dengan rasa syukur dan hormat kepadamu. Sebab ketika kami masih sangat berdosa, ketika kami sepatutnya dibuang di dalam kebinasaan, Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Bapa, bahkan memperdamaikan kami dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Bersama-sama dengan berkat yang luar biasa, janji kemuliaan yang kami terima di surga dalam kerajaan-Mu ketika datang untuk kedua kalinya. Engkau juga memberikan kepada kami kecukupan setiap hari. Dan biarlah ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, sekali lagi rasa syukur kami ini kami ekspresikan dengan mengumpulkan sebagian dari berkat yang sudah terlebih dahulu Kau berikan. Terimalah, biarlah semua yang sudah kami sembahkan, perkumpulkan di dalam ketulusan oleh karena cinta kasih kami kepadamu Tuhan, Engkau terima dengan sukacita pula. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putranya tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Tuhan, kami adalah bagian dari kerajaan-Mu yang mulia. Sekalipun sekarang ini kami masih berada di tengah-tengah dunia. Bahkan karena kami sudah menjadi bagian daripada kerajaan-Mu, dunia sampai pada batas-batas tertentu membenci kami, menolak kami, bahkan berusaha menganiaya, tetapi kami percaya kasih setiamu menyertai kami. Dan itu sebabnya ya Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini kami berdoa. Kiranya di dalam setiap tantangan pergumulan, baik kami pribadi per pribadi, maupun secara kelompok, bagian daripada satu institusi, bahkan satu lembaga gereja, Gereja Petra Indonesia ini, Tuhan kiranya Engkau jaga kami. Sama seperti seseorang menjaga biji mata sendiri, dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh hati-hati. Pada saat yang sama ya Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian, kekuatan, ketekunan, bahkan kesetiaan untuk tetap berada, melangkah di jalan-jalan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dengan demikian sampai nanti pada waktu Engkau datang kedua kalinya, dengan membawa dengan segala kemuliaannya, kami boleh Kau dapati dalam keadaan setia, tetap kudus, bahkan berkobar-kobar memberitakan Injil sejauh kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi kami diingatkan, hidup yang masih Kau berikan kepada kami, Engkau maksudkan sebagai kesempatan bagi kami hidup memuliakan Engkau. Berikanlah kepada kami Tuhan kehidupan yang senantiasa menanti-nantikan pengharapan di dalam Engkau, bahkan menanti-nantikan datangnya kerajaan-Mu secara sempurna. Itu sebabnya kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan mengingat bahwa kita semua adalah imamat rajani milik kepunyaan Allah. Dan pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan bahkan pemeliharaan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, doa teduh.